Presbiter yang melayani hari ini mengucapkan selamat beribadah di hari Jumat Agung. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya diberkati oleh-Nya. Pemberita firman Tuhan dan pelayan sakramen pada ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosef Aeng. Marilah menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 294, bait pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah kita di hari Jumat Agung ini diambil dari Mazmur 126 ayat 5 hingga ayat yang ke-6 yang menyatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Marilah kita mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Melalui kematian Kristus, kami mohon, perbaharuilah kiranya hidup kami dari hari ke hari, supaya ketika Engkau datang pada kedua kalinya, kami kedapatan tetap setia, taat, dan tekun
di dalam sikap dan laku kami memenuhi perintah-Mu. Ya Kristus Allah pengasih, kami datang menghampiri salib-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur, dalam pasal yang ke-32, ayat 1 dan ayat yang kedua yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan ayat 29. Demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikianlah amanat hidup baru yang kita dengarkan pada hari ini. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.
Ibu Bapak dan saudara-saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, pada hari ini kami umat-Mu boleh kembali datang untuk menaikkan pujian mengagungkan Engkau. Allah kami, Allah yang telah datang ke dalam dunia, yang telah memberikan dirinya bagi kami manusia ini. Lewat kematian-Mu di kayu salib, Engkau mau menebus dan menyelamatkan kami. Di hari kami merayakan Jumat Agung ini, kami rindu bersama untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kisah dari kebenaran firman-Mu di sekitar peristiwa kematian Kristus. Kami mohon Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, dan berfirmanlah kami sedia mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Marilah jemaat kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan kitab suci pada hari ini adalah dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 32 yang menyatakan Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu salib, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikianlah pembacaan kitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kisah yang disampaikan penulis Injil-Injil sinoptik di sekitar kisah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
Setiap kisah itu mempunyai kesan dan pesan tersendiri. Demikian juga dengan kisah saat perjalanan Yesus menuju Bukit Golgota. Di sana ada Simon dari Kirene dan banyak perempuan yang mengiringi perjalanan Yesus dengan tangisan dan juga ratapan. Hal itu ternyata cukup menyentuh hati dan perhatian Yesus di tengah siksaan dan derita yang dialaminya. Kehadiran Simon dari Kirene yang ditodong oleh tentara Romawi untuk membantu Yesus membawa kayu salib tempat ia akan digantung di Bukit Golgota tentu sangat menolong Yesus dalam perjalanan itu. Saudara-saudara, Simon adalah seorang Yahudi yang berasal dari kota Kirene, yang datang ke Yerusalem dengan tujuan hendak merayakan perayaan Paskah. Karena perayaan Paskah itu adalah sebagai bagian dari tradisi ritual tiap tahun dalam agama Yahudi yang wajib untuk diikuti oleh setiap orang-orang Yahudi. Namun peristiwa salib Yesus yang membawa dia berada di antara perarakan Yesus dan para penjahat yang hendak disalibkan. Di kemudian hari ada dugaan kuat bahwa Simon dari Kirene ternyata dia adalah ayah dari Alexander dan Rufus, yang dimana di dalam Injil Markus dikatakan di sana tentang mereka, Alexander dan Rufus ini. Alexander dan Rufus serta ibunya adalah salah seorang yang dekat juga dengan Rasul Paulus. Dan keluarga ini adalah keluarga yang banyak menolong Paulus dalam pelayanan di Roma. Hingga Paulus menyapa mereka dengan salam dalam suratnya. Sangat mungkin saudara-saudara pengalaman Simon sang ayah yang pada waktu itu memanggul salib Yesus memberi pengalaman yang sangat mendalam yang nampaknya sangat berdampak pada kehidupan rohani keluarganya, berdampak pada keluarga seperti istrinya dan juga anak-anaknya. Meskipun setelah peristiwa itu tidak pernah ada cerita tentang Simon itu sendiri. Tapi satu hal yang pasti, nama Simon dari Kirene itu tercatat abadi sebagai orang yang paling dekat dan menyaksikan langsung sengsara yang Yesus sudah alami. Saudara-saudara, dalam perenungan dapat kita pahami siapa saja yang terlibat. Baik di saat-saat terberat Yesus akan mendapat tempat tersendiri di dalam Alkitab. Pada sisi lain, dalam peristiwa perjalanan di Bukit Golgota, ada perempuan-perempuan yang menangis dan yang meratap Yesus. Yesus berpaling dan di sana kita mendengar dia menyapa mereka, "Hai putri-putri Yerusalem." Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak terlalu mudah untuk secara langsung memahami maksud perkataan Yesus itu. Tetapi ada beberapa catatan penafsir yang memberikan komentar terkait perkataan Yesus itu yang menyatakan bahwa Yesus mengetahui apa yang dialami oleh Yerusalem di masa-masa akan datang. Bahwa akan ada suatu bencana berat, bencana kelaparan yang akan terjadi di Yerusalem tak lama setelah peristiwa penyaliban Yesus itu. Bahkan banyak orang yang mati kelaparan dan ekonomi mengalami kemerosotan yang parah. Ada pula yang menghubungkannya dengan teriakan orang-orang banyak saat Yesus diadili di depan masa oleh Pontius Pilatus yang pada waktu itu mereka mengatakan, "Biarlah darahnya ditanggungkan oleh kami dan anak-anak kami." Anak-anak Yerusalem pada suatu saat harus bertanggung jawab sebagai konsekuensi kejahatan Yerusalem terhadap Yesus. Oleh karena itu keluarlah perkataan tersebut dari mulut Yesus. Saudara-saudara, Yesus justru sangat sedih hal itu akan harus menanggung perbuatan anak-anak mereka, harus menanggung perbuatan orang tua mereka.
Maka menurut Yesus jauh lebih berbahagia para perempuan mandul yang tidak akan menyaksikan kematian dan kehancuran mereka dan anak-anak mereka. Bahkan orang pun akan lebih bersyukur tidak pernah dilahirkan ke dunia daripada harus hidup dan menyaksikan suatu kebenaran dibungkam oleh kejahatan manusia. Sementara Yesus sampai dalam saat terakhir dan paling berat dalam hidupnya pun masih memikirkan perasaan dan masa depan orang lain. Saudara-saudara, refleksi dari peristiwa salib adalah kasih itu mahal. Jalan salib adalah ketika Allah menuntut dirinya sendiri. Manusia menolak dan membenci Dia serta melanggar perintahnya. Tetapi Dia tetap mengasihi. Bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi akulah yang mengasihi kamu. Kasih memang tidak pernah mudah dan murah, saudara-saudara. Allah telah menempuh jalan salib. Ia bersedia membayar mahal untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Peristiwa salib juga hendak menyatakan bahwa tidak ada kemenangan yang lebih sempurna dari kemenangan atas dirinya sendiri. Dan itulah yang terjadi di Golgota. Allah mengalahkan dirinya sendiri. Yesus tidak disalibkan, tapi Ia menyalibkan dirinya sendiri. Mengalahkan diri sendiri adalah keperkasaan yang jauh lebih hebat. Kebesaran dan kehebatan seseorang bukanlah dinilai dari keberhasilan. Dalam keberhasilannya mengatasi lawan-lawan yang tangguh. Tidak salah, namun juga tidak cukup. Ada banyak orang-orang besar dan berkuasa karena menundukkan lawan-lawannya. Akan tetapi, lalu jatuh dan hancur karena gagal menundukkan dirinya sendiri. Kepentingan sendiri, golongan dan keluarganya sendiri. Ada begitu banyak orang-orang besar di dunia ini yang naik tahta dengan perkasa, tetapi turun dengan amat tragisnya. Bukan karena ia dikalahkan oleh orang lain, namun seringkali hanya karena ia gagal mengalahkan egonya sendiri. Kemenangan salib, saudara-saudara, menjadi kemenangan sempurna. Justru karena di sana Yesus mengalahkan dirinya sendiri. Allah di dalam manusia Yesus yang hingga saat-saat terakhir tetap meletakkan hati dan pikirannya kepada nasib manusia. Dalam cintanya, Ia meregang nyawa. Saudara-saudara, melalui bacaan kita pada hari ini, sekaligus juga kita mau diingatkan, kita mau dihimbau untuk bagaimana juga dapat mengalahkan keegoisan kita dalam menghadapi apapun. Termasuk ketika kita sedang diperhadapkan dengan sebuah bencana besar. Pandemi dari virus corona. Yang dimana saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara banyak memakan jiwa. Banyak orang yang berjatuhan. Mengapa bisa terjadi demikian? Ada orang yang mengatakan kita dapat mengalahkannya hanya karena kita mau mendengar. Kita mau mengikuti aturan yang ditetapkan. Apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah supaya kita melaksanakan yang namanya social distancing. Menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Ini adalah bertujuan untuk bagaimana supaya kita tidak mudah diserang oleh virus itu. Dan sekaligus juga menghentikan merebaknya virus itu di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Kita dapat menghentikannya kalau kita patuh pada aturan ini, patuh pada himbauan ini. Kita lihat di beberapa negara, bahkan ada sebuah negara yang selama ini dianggap sebagai sebuah negara yang
Kalau berbicara terkait dengan masalah kesehatan, dianggap sebagai negara yang paling baik dalam hal kesehatan. Tetapi ternyata bahwa mereka banyak mengabaikan himbauan-himbauan pemerintah terkait dengan penyebaran virus corona ini. Akibatnya banyak yang kemudian terpapar, bahkan yang pada akhirnya meninggal. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu saja kita harus bersama-sama mau mendengar, mau ikut juga berjuang bersama. Jangan mengeraskan hati untuk mendengar himbauan yang baik. Tapi mari kita dengan semangat yang besar, dengan kerjasama dengan satu dengan yang lain, kita bersama-sama memerangi tersebarnya virus ini. Jangan sampai kemudian banyak yang berguguran. Tapi sebagai umat Tuhan, kita juga tetap diingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan yang Dia berikan. Tetapi dengan bersyukur itu, mari kita bersama juga tetap dengan hikmat yang daripada Tuhan, kita menjaga diri kita untuk tetap berada dalam keadaan yang baik. Nasihat stay at home ini tetap harus kita ikuti dengan baik. Ya, bekerja di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Itulah yang kita sedang lakukan dalam rangka social distancing. Biarlah kiranya dengan kita bersama-sama mengikuti semua saran ini, kita bersama juga dapat pada akhirnya melakukan yang terbaik bagi upaya-upaya kita menghentikan persebaran daripada virus ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita kembali bersama memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 50.
Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekarang dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayat yang ke-29 yang menyatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekarang dengarkanlah penjelasannya. Sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita bersama alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita masuk dalam doa syukur agung, dan mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas, dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu. Maka kumpulkanlah kami juga umat-Mu ini dari timur dan barat, dari utara dan selatan dalam kerajaan anak-Mu,
yaitu Yesus Mesias, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum menerima roti anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Silakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dari kitab Bakti nomor 226 bait pertama dan kedua.
supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk menebus kita. Ucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah.
Minumlah, ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih kalau di hari ini dalam merayakan Jumat Agung mengingatkan kepada kami akan kematian Tuhan yang sudah Tuhan lakukan demi keselamatan kami. Engkau sudah mengorbankan dirimu supaya kami yang berdosa ini diselamatkan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu Tuhan. Hari ini kami sebagai umat-Mu kembali menyerahkan seluruh hidup kami untuk tetap berada dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Memasuki hari-hari kami, biarlah kiranya Tuhan tetap menguatkan kami, terutama dalam kami menghadapi pergumulan dan cobaan yang besar yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia, bahkan kami di Indonesia, terkait dengan merebaknya virus COVID-19. Berbagai macam upaya dilakukan oleh pemerintah kami, dengan segala kebijakan, keputusan, dan himbauan, serta berbagai macam sikap-sikap yang diambil dalam rangka untuk bagaimana menyelamatkan kami semua dari merebaknya virus yang mematikan ini. Tuhan, anugerahkan pemerintah kami dengan hikmat. Tak kalah dengan gereja-Mu juga berupaya memberikan himbauan, pengarahan, menguatkan umat dengan surat-surat pastoral yang menggembalakan umat, agar tetap menaruh iman dan harapan di tengah pergumulan ini, sambil tetap mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan oleh pemerintah kami. Tolonglah kami ya Tuhan dapat bekerja sama, baik dengan pemerintah kami, dengan sesama kami, untuk kami turut menjaga dengan baik apa yang kami harapkan bersama, yaitu kehidupan yang aman, damai, tentram, sehat semua. Kami juga berdoa pada hari ini, menyerahkan untuk keberadaan saudara-saudara kami, para medis yang berjuang untuk menyelamatkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh,
yang sedang terserang, terpapar dengan penyakit ini. Tolonglah mereka Tuhan. Berikan mereka kesembuhan, kekuatan, kesehatan yang sempurna. Supaya mereka dapat melayani dan melakukan tugas mereka dengan baik. Pasien-pasien pun boleh mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Mampukan mereka untuk tetap terus menatap ke depan. Berjalan bersama dengan Tuhan mengiringi langkah mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini juga masih sedang dalam ketakutan dan kecemasan. Tolonglah ya Tuhan, jangan biarkan kami menjadi lemah menghadapi cobaan dan godaan ini. Tetapi kuatkan kami semua, pastikan kami bahwa Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami. Dan karena itulah Tuhan, kami tetap serahkan seluruh hidup kami. Engkau yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, dalam studi, dalam pekerjaan, Tuhan berkati, itu juga dalam usaha-usaha yang dilaksanakan. Biarlah semuanya tetap berjalan dengan baik. Tuhan berkati negeri kami, supaya tetap berada dalam kondisi ekonomi yang baik. Sehingga kami boleh dihindari dari berbagai macam kekacauan yang lebih parah. Lindungilah negeri kami Tuhan. Engkau berkati semua upaya dan usaha yang sedang dilakukan setiap orang. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk lingkungan kami. Dalam konteks ini maupun yang di luar, saudara-saudara kami jemaat Tuhan, Engkau juga pilih mereka. Berikan kami semua kesembuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Kami berdoa untuk majelis sinode, kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat, kami berdoa juga untuk setiap para pendeta yang melayani Tuhan. Tuhan anugerahkan kesehatan. Biarlah kiranya semua tetap dipelihara oleh Tuhan dalam kuasa-Mu, menjaga dan menaungi kami semua dari segala sakit penyakit ini. Terima kasih Tuhan, di hari raya Jumat Agung ini, biarlah kiranya kami melihat karya besar Tuhan, karya agung Tuhan yang mau menyelamatkan bagi kami semua. Kami tidak berjalan sendiri, ada Tuhan yang menjaga kami, ada Tuhan yang sudah berkarya, yang mengasihi kami, yang sungguh memberikan dirinya bagi kami semua. Tolonglah kami Tuhan, pastikan kami bahwa Tuhan mengasihi dalam hidup kami ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bapa di surga, berkati semua kami yang boleh melayani. Berkati semua kami yang boleh ambil bagian dalam sakramen pada hari ini. Biarlah dengan minum anggur dan makan roti yang melambangkan darah dan tubuh Kristus ini, menguatkan kami dan menyembuhkan kami. Dan terlebih memberikan kepada kami pengharapan yang pasti, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, menyediakan hidup yang terbaik bagi hidup kami semua. Inilah kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Karena semua ini kami membawa kepadamu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami berdoa, terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Ingatlah akan nas Alkitab yang terambil dari Ulangan pasal 16 ayat 16 hingga 17 yang menyatakan 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala kasih karunia, kami bersyukur karena kuasa-Mu mendorong kami memberi persembahan khusus, persembahan syukur, dan persembahan sukarela yang kecil ini kepada-Mu. Kiranya Tuhan, kuduskan dan berkati persembahan kami, agar dapat dipakai untuk mendukung pelayanan di jemaat-Mu. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu dalam keluarga, dalam kerja, dalam usaha, dalam pendidikan, dan di dalam pelayanan kami. Juga bimbinglah dan sertailah langkah dan jalan kami yang menuju sejahtera yang Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Pergilah dengan damai, beritakanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan hidup dan berkarya di dalam dunia ini. Kita nyanyikan Gita Bakti 208, bait 1 dan bait yang kedua, tak ku tahu kan hari esok. Oh,
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh